Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Indah Herlina Kori dengan NIM 2317041163 dari kelas 2I. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi operasi pada lingkungan global. Adapun sub-sub pokok materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, definisi strategi operasi, pengembangan dan implementasi strategi, pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global, dampak negatif dan dampak positif strategi operasi pada lingkungan global, dan yang terakhir, permasalahan yang sering terjadi terkait strategi operasi dalam perusahaan. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu definisi dari strategi operasi. Nah, sebelum ke materi yang lain, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari strategi operasi tersebut. Strategi operasi merupakan turunan dari strategi perusahaan yang menjabarkan strategi secara keseluruhan dari visi dan misi perusahaan tersebut. Strategi operasi merupakan seperangkat sarana, rencana, dan kebijakan yang menjabarkan fungsi operasi menunjang strategi bisnis organisasi. Baik, tadi adalah definisi dari strategi operasi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada pengembangan dan implementasi strategi. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai identifikasi faktor kunci sukses. Nah, ini ada dengan cara menganalisis SWOT-nya. Yang pertama itu menganalisis kekuatan atau hal-hal yang merupakan sisi positif dari perusahaan. Selanjutnya ada kelemahan atau hal-hal yang menjadi sisi negatif dari perusahaan. Selanjutnya ada peluang yang kemungkinan masih terbuka bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada ancaman yang kemungkinan harus dihadapi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada membangun organisasi. Melalui ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan strategi dan faktor-faktor kunci sukses. Yang kedua, pengelompokan kegiatan yang diperlukan dalam struktur organisasi. Yang ketiga ada pengisian tenaga kerja yang akan melakukan pekerjaan. Dan yang keempat atau terakhir ada koordinasi dengan bawahan untuk menyusun rencana, anggaran, dan program yang sesuai dengan strategi agar misi tercapai. Yang ketiga adalah menyelaraskan manajemen operasional dengan kegiatan lain. Nah, maksudnya keberhasilan strategi manajemen operasional sangat tergantung pada keterpaduan dengan bagian lain seperti fungsi pemasaran, keuangan, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Jadi, di antara bidang-bidang tersebut harus memiliki keselarasan dalam menjalankan kegiatan. Baik, lanjut ke submateri berikutnya, yaitu ada pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Nah, di sini ada 4 pertimbangan. Nah, yang pertama ada desain produk global. Di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Selanjutnya yang kedua ada desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada analisa lokasi fasilitas global. Nah, menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil,
Selanjutnya ada tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban, produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga dan jumlah penduduk, serta ketersediaan sarana jalan. Ada banyak sekali faktor yang harus diperhatikan jika memilih lokasi untuk fasilitas global tersebut. Selanjutnya yang keempat ada dampak budaya dan etika. Nah, budaya yang ada di tiap negara pasti berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi, dan sebagainya. Jadi kita sama-sama harus menghargai juga budaya yang ada di lokasi tempat kita nantinya mendirikan suatu usaha gitu, usaha global. Nah, selanjutnya kita lanjut ke submateri yang selanjutnya, yaitu ada dampak negatif dan juga dampak positif dari strategi operasi di lingkungan global. Nah, dari setiap strategi pasti ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Jadi, hal ini sudah melekat erat dengan strategi. Jadi, kita akan bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya yang saya dapatkan ada 5, yaitu dapat bersaing dengan perusahaan di lingkungan global, dapat mencapai profit yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, dapat menghasilkan produk baru dan juga atau inovasi. Yang keempat, dapat memaksimalkan ilmu seperti teknologi. Selanjutnya yang terakhir, dapat menjadikan perusahaan unggul baik dari pelayanan ataupun produksi. Nah, itu tadi dampak positifnya. Selanjutnya kita beralih ke dampak negatifnya. Dampak negatif yang saya dapatkan ada 4, yaitu yang pertama, sumber daya manusia kurang produktif, akan mengakibatkan hambatan dalam strategi operasi. Yang kedua, banyaknya pesaing-pesaing yang menghasilkan produk baru. Yang ketiga, banyaknya pesaing menggunakan berbagai macam media. Selanjutnya yang terakhir, banyaknya pesaing yang menggunakan segi pelayanan dan melibatkan teknologi. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu permasalahan yang sering terjadi terkait strategi operasi dalam perusahaan. Nah, saya menemukan 5 permasalahan yang sering terjadi di perusahaan. Yang pertama yaitu pemilihan strategi dalam produksi. Nah, seringkali strategi-strategi yang digunakan dalam suatu perusahaan ini mengalami sedikit masalah karena kurangnya komunikasi dengan bawahan atau dengan atasan. Jadi, strategi dari perusahaan itu kadang-kadang tidak cocok. Jadinya itu menimbulkan masalah. Selanjutnya yang kedua ada pemilihan produk prioritas. Nah, memilih produk dari berbagai alternatif ide dan mempromosikan produk yang prioritaskan dalam jangka panjang. Nah, kadang orang-orang dari perusahaan tersebut salah memilih produk mana yang harus prioritaskan. Misalnya, ada sebuah produk susu, dan susu ini tanpa gula, sedangkan susu yang lagi satu ada gulanya. Sedangkan perusahaan ini berdiri di daerah yang maksudnya masyarakatnya kurang menyukai gula. Jadi seharusnya produk yang diprioritaskan dari perusahaan ini adalah susu yang tidak mengandung gula. Sedangkan sebaliknya malah perusahaan ini memprioritaskan produk yang susu banyak gulanya. Jadi itulah dikit jadinya masyarakat yang ingin membeli produk dari perusahaan ini. Nah, ini juga menimbulkan masalah bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada masalah ketiga, yaitu perencanaan produk awal. Nah, ini menyangkut membuat desain awal produk, termasuk
pertimbangan mengenai manfaat, fungsi pendukung, desain, estetika, dan juga seni. Nah, kadang-kadang orang salah mengartikan desain mereka karena kurang jelas. Seperti contohnya susu beruang yang iklannya naga tapi susunya susu sapi tapi gambarnya beruang dan dipanggil susu beruang. Itu kadang-kadang orang jadinya menimbulkan masalah juga gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum membuat produk itu harus mendiskusikan segala sesuatunya, yaitu desainnya, fungsi pendukungnya gitu, dengan para bawahan dan juga para atasan agar tidak terjadi masalah. Baik, permasalahan selanjutnya yang keempat yaitu pembuatan prototipe untuk diuji. Ini dimaksudkan memeriksa apakah produk sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai kesempurnaan. Nah, sekarang kan banyak banget nih ada produk-produk yang tidak sesuai standar. Kita bisa lihat dari media sosial banyak banget kan yang diinfoin produk apapun itu, skincare, makanan, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi kayak dia tuh lolos uji coba gitu, padahal banyak mengandung zat-zat yang bisa merusak tubuh kita dan tidak baik bagi kesehatan. Jadi itu harus dicek terlebih detail gitu agar tidak lolos dan juga agar tidak membahayakan konsumen. Nah, yang terakhir yaitu implementasi produk. Menilai produk yang sudah diproduksi dan dipasarkan dan mencari rata-rata skor kualitas dengan standar minimal yang ditetapkan. Baik, itu tadi ada 5 permasalahan yang sering terjadi di perusahaan. Nah, sebagai contoh, perusahaan perlu memilih strategi produksi yang tepat, memilih produk prioritas yang sesuai dengan pasar, dan membuat perencanaan produk awal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan juga membuat prototipe untuk diuji, serta mengimplementasikan produk dengan kualitas yang tinggi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni.